إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwani fi din at-talabah, para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini insyaallah taala kita masuk pada kitab yang baru, yaitu kitab yang berjudul Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah penting yang ada dalam masalah tauhid, untuk mengenal tauhid dan membedakannya dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam silsilah Rasail Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Di kitab ini berbicara tentang 4 kaidah. Dan kaidah yang dimaksud dengan kaidah adalah al-aslul ladzi yatafarra'u anhu masail katsirah. Suatu pokok atau landasan yang darinya tercabang banyak permasalahan. Ini yang dimaksud dengan kaidah. Suatu pokok atau landasan yang darinya tercabang banyak permasalahan. Sehingga apabila seorang memahami masalah ini, mengetahui kaidah, maka dia bisa menerapkan kaidah ini pada banyak sekali permasalahan. Banyak orang-orang salah dalam memahami tauhid, dalam banyak sekali permasalahan tauhid, dan tidak mengenal kesyirikan karena tidak mengetahui kaidah-kaidah yang ada dalam tauhid. Oleh karena itu, beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan 4 kaidah ini yang diambil dari Al-Quran wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa mengenal dengan benar apa itu tauhid, lalu kita bisa membedakannya dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagaimana kebiasaan beliau rahimahullah memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, iqtidaan bi kitabillah azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagai bentuk peneladanan terhadap Al-Quranul Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat-surat beliau ataupun perjanjian antara kaum muslimin dan kaum musyrikin dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, seperti dalam riwayat Bukhari pada surat beliau kepada Herakl, penguasa Rum, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula dalam riwayat Muslim, perjanjian Hudaybiyah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk menulis surat dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula para ulama dahulu memulai kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah kita bahas berbagai faidah yang terkandung di dalam ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Yang ringkasnya, makna Allah adalah al-ma'luhul ma'bud hubban wa ta'ziman. Allah al-ma'luhul ma'bud hubban wa ta'ziman, zat yang disembah dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Ini artinya Allah.
alamun 'alal bari. Nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang bermakna al-ma'luhul ma'bud hubban wa ta'ziman. Zat yang disembah dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Adapun Ar-Rahman maknanya adalah dzur rahmatil wasi'ah, pemilik rahmat yang sangat luas. Sedangkan Ar-Rahim dzur rahmatil wasilah, pemilik rahmat yang selalu mencurahkan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama Allah, dan ini adalah asal dari setiap nama Allah. Demikian pula Allah memiliki nama Ar-Rahman. Dan nama Allah serta Ar-Rahman adalah nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah memiliki nama Ar-Rahim. Ini adalah di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Dan semua nama-nama tersebut menunjukkan kepada satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengandung sifat-sifat. Nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim menunjukkan kepada satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memiliki sifat Ar-Rahman war-Rahim, memiliki sifat rahmat yang luas dan sifat rahmat yang selalu dia curahkan kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Baik. Adapun faidah memulai suatu kitab atau aktivitas apapun dengan Bismillahirrahmanirrahim, seperti yang disebutkan para ulama, minimal ada dua, yaitu at-tabarruk Bismillahi azza wa jalla wal isti'anah billahi azza wa jalla. Mencari keberkahan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita meminta keberkahan, yaitu meminta kebaikan yang banyak dan kebaikan yang selalu ada dalam apa yang akan kita lakukan. Kalau kita mau menulis, maka kita minta keberkahan atas tulisan yang kita buat. Atau kita mau menyampaikan sesuatu, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu maknanya kita meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna yang kedua, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya kita memulai apa yang kita lakukan dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena dengan ucapan tersebut itu bermakna kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala tempat kita memohon pertolongan, sebagaimana selalu kita ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ini ada peringatan bagi kita. Dalam melakukan suatu perkara, kita selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan lepas dari kebutuhan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita hanya memohon dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau kamu mau minta kepada Allah, dan kalau kamu minta pertolongan, minta juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini singkat makna Bismillahirrahmanirrahim. Lalu beliau masuk pada muqaddimah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, "As'alullah al-karima Rabbal arshil azim ay yatawallaka fid dunya wal akhirah." Sebagaimana kebiasaan al-muallif rahimahullahu ta'ala memulai kitabnya dengan doa kepada muta'allimin, kepada orang-orang yang mempelajari Al-Quran wa Sunnah, kepada para pembaca kitab beliau. Maka tidak dikecualikan dalam kitab ini
beliau juga mulai dengan doa. Satu doa yang sangat agung. Doa agar pembacanya mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Pelajaran yang bisa kita petik dari sini, bahwasannya seorang alim itu, seorang pengajar, haruslah bersikap baik, bersikap lemah lembut kepada al-muta'allimin. Dengan bahasa yang baik, menyampaikan kepada mereka kebenaran dengan bahasa yang baik, agar mereka menerimanya. Dan juga mendoakan mereka. Pelajaran lain yang bisa dipetik dari sini, bahwasannya ilmu ini dibangun di atas sikap rahmat. Di atas sikap rahmat. Ilmu Islam dalam mempelajari agama yang mulia ini, menyampaikannya, itu asasnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula, siapa yang mempelajari ilmu ini, dia akan meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia, dan tujuan utamanya meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Oleh karenanya, ulama muhadditsin apabila mereka mau memberikan ijazah sebuah periwayatan hadis-hadis kepada murid-muridnya, itu mereka akan mulai dengan hadis tentang rahmat, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ulama muhadditsin memilih hadis ini, yang pertama sekali dia ijazahkan kepada muridnya. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah mereka yang di bumi, niscaya yang di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan menyayangi kalian. Ini menunjukkan bahwa ilmu ini dibangun di atas sikap rahmat, kasih sayang kepada al-muta'allimin. Sebab tujuan dari ilmu ini juga untuk meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang di dunia, dan terutama kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Bahkan sekedar menghadiri majelis ilmu, seorang akan dapat meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak henti-hentinya kita menasihatkan kaum muslimin untuk menghadiri majelis ilmu, untuk datang mendengarkan kajian Al-Quran wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidaklah ada sekelompok orang yang berkumpul di rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan saling mengajarkan kitab Allah tersebut, kecuali Allah akan menurunkan kepada mereka as-sakinah, dan Allah akan meliputi mereka dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat untuk menaungi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka di sisi para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang menghadiri majelis ilmu untuk menuntut ilmu agama, dia akan meraih as-sakinah, meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, diliputi oleh para malaikat, dan dibanggakan Allah Subhanahu wa taala di depan malaikat yang ada di sisinya. Jadi faidah mendatangi majelis ilmu ini bukan sekedar mendapatkan ilmu,
tapi mendapatkan as-sakinah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh luar biasa keutamaan majlis ilmu. Akan meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa yang lebih besar melebihi rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini? Dan inilah nikmat yang paling besar di akhirat kelak. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi kepada al-jannah, "Anti rahmati arhamu biki man asya." Kepada surga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Engkau adalah rahmatku. Aku rahmati denganmu siapa yang aku kehendaki." Maka dari sini juga kita ketahui rahmat Allah itu ada yang merupakan sifat Allah dan ada yang merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah adalah sifat yang selalu melekat pada diri Allah, dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Ini adalah sifat Allah, sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah yang terkandung di dalam nama Ar-Rahman War-Rahim. Adapun yang sudah sampai kepada makhluk, yang Allah berikan kepada makhluk, maka itu adalah rahmat yang merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang asalnya dari keluasan rahmat atau sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka di sini ada peringatan bagi setiap alim, setiap murabbi, setiap pendidik, bahwasannya ilmu ini dibangun di atas sikap rahmat, kasih sayang dan kelemah lembutan kepada al-muta'allimin, kepada umat ini yang mau mencari kebenaran. Baik. Ini kebiasaan yang mulia. Beliau selalu memulai kitabnya dengan mengucapkan doa. Kata beliau rahimahullah, "As'alullah al-Karim." Aku mohon kepada Allah yang Maha Dermawan. Al-Karim, yang Maha Dermawan, yang selalu memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya tanpa mengharapkan balasan dari hamba-hambanya tersebut. Rabbal Arsyil Azim, Rabbnya Arsy yang mulia. Aku mohon kepada Allah Al-Karim, Rabbal Arsyil Azim, pemilik Arsy yang agung. Ini adalah doa sekaligus tanbih, sekaligus peringatan bahwa kita sedang berbicara tentang Rabbul Arsyil Azim, Allah Subhanahu wa taala, pemilik Arsy yang maha agung. Dan disebutkan Arsy yang maha agung sebagai peringatan agung terhadap agungnya Allah Subhanahu wa taala. Karena azamatul makhluk min azamatil khaliq. Keagungannya makhluk tentunya berasal dari keagungan al-Khaliq. Sebagaimana telah kita bahas di dalam kajian kitab Tauhid, bahwasanya al-Arsy adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung dan makhluk Allah yang paling besar. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah." Dalam surat Al-Haqqah, yang membawa arsy Allah adalah 8 malaikat. Disebutkan dalam hadis Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang malaikat yang membawa arsy Allah ini, ma baina syahmati udhunihi ila atiqihi masiratu 700 sanatin. Jarak antara daun telinga sampai ke bahunya itu perjalanan 700 tahun. Ini malaikat, satu malaikat dari 8 malaikat yang membawa arsy Allah Subhanahu wa taala. Besarnya satu malaikat tersebut antara daun telinganya sampai ke pundaknya itu adalah perjalanan selama 700 tahun. Kalau begitu, bagaimana lagi besarnya yang dia bawa, arsy tersebut?
Sedangkan mereka ada 8 malaikat. Dan juga dalam riwayat Al-Baihaqi dalam Asma' wa Sifat, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mas samawati as-sab'u wa ma fihinna wa ma bainahunna fil kursiyyi illa kahalqatin mulqah bi ardil falah." Tidaklah langit yang 7 dan seluruh isinya dan apa yang ada di antara langit-langit tersebut, apabila dibandingkan dengan kursi Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hanya seperti sebuah cincin yang dilemparkan ke padang pasir yang luas. Wal kursi fil arsy katilkal halqati fi tilkal falah. Demikian pula perbedaan antara kursi, ini al-kursi yang disebutkan di dalam surat atau ayat al-kursi dalam surat Al-Baqarah, itu adalah maudi'u qadamai ar-Rabb, seperti kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kursi itu adalah tempat kaki Allah Subhanahu wa taala. Besarnya dibanding langit dan bumi. Langit dan bumi yang begitu luas ini, antara satu langit dengan langit berikutnya itu 500 tahun perjalanan, dibandingkan dengan kursi tempat kaki Allah hanya bagaikan sebuah cincin yang dilemparkan ke padang pasir yang luas. Sedangkan kursi dibandingkan dengan arsy itu besarnya seperti itu juga, yakni seperti cincin yang dilemparkan ke padang pasir yang luas. Jadi subhanallah, begitu besarnya arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam doa yang beliau ucapkan ada peringatan bahwa yang akan kita bahas ini adalah Rabbul Arsyil Azim. Allahul Karim wa Rabbul Arsyil Azim. Allah yang Maha Dermawan wa Rabbul Arsyil Azim, dan Rabb arsy yang Maha Agung. Maka dia adalah zat yang sangat agung, yang sangat mulia, sehingga hendaklah kita memperhatikan apa yang akan dibahas di dalam kitab ini. Lalu kata beliau rahimahullahu ta'ala, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku mohon kepada Allah yang Maha Mulia, yang Maha Dermawan, pemilik arsy yang Maha Agung, untuk selalu menolongmu di dunia dan di akhirat. Ini doa yang sangat agung untuk setiap muslim. Sebab setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat kelak. Dan orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah adalah mereka yang beriman kepadanya. Seperti dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah penolong orang-orang yang beriman. Allah keluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, dari kebodohan kepada hidayah. Walladzina kafaru awliya'uhumut tagut. Adapun orang-orang kafir, maka penolong-penolong mereka adalah tagut, yaitu sesembahan-sesembahan selain Allah yang hakikatnya tidak bisa menolong mereka. Oleh karenanya Allah berfirman dalam surat Muhammad, dzalika bi anna Allaha maula alladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah penolong orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir, tidak ada yang bisa menolong mereka. Tidak ada penolong mereka. Lalu kata beliau rahimahullahu ta'ala, masih dalam doa beliau kepada para talabatul ilmi, kepada para pembaca kitab beliau yang mempelajari kitabnya,
wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menolongmu di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat, pertolongan di dunia berupa perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hidayah, baik hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amal saleh. Kemudian pertolongan di akhirat, yaitu pertolongan dari azab Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga. Wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Dan semoga Allah menjadikan engkau berberkah dimanapun engkau berada. Semoga Allah menjadikan engkau penuh keberkahan dimanapun engkau berada. Ini termasuk sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh setiap hamba. Keberkahan di dalam kehidupan. Baik keberkahan di dalam umur, keberkahan di dalam waktu, keberkahan di dalam rezeki, keberkahan di setiap perkataan dan perbuatan. Dan ini maksud dengan keberkahan, seperti kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, al-barakah itu adalah thubutul khair, kathratul khair, wa dawamuhu. Kathratul khair, wa dawamuhu. Banyaknya kebaikan dan selalu ada. Yakni kebaikan yang terus-menerus ada. Inilah sifat seorang mukmin. Dimanapun dia berada, dia selalu mengandung keberkahan, mengandung kebaikan. Seperti yang dikatakan Nabi Isa alaihi salam, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dalam surat Maryam, Allah menjadikan aku penuh berkah dimanapun aku berada. Kata Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, makna ayat ini, nafa'an aina tajahtu. Aku selalu memberikan manfaat di mana saja aku berada. Ini maknanya keberkahan. Seorang mukmin yang penuh berkah adalah yang selalu memberikan manfaat di mana saja dia berada. Maka apabila seorang mendapatkan anugerah selalu penuh berkah dalam kehidupannya, dia akan bermanfaat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan minimalnya bermanfaat bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Athiyah rahimahullahu ta'ala tentang makna mubarakan, ay mualliman lil khair. Mubarakan yang penuh berkah, itu maknanya adalah mualliman lil khair, selalu mengajarkan kebaikan. Ini maksud keberkahan. Dan ini hakikat keberkahan. Selalu mengajarkan kebaikan, yaitu mengajak kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dan beribadah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah hakikat keberkahan yang sejati, yaitu selalu memberikan manfaat kepada manusia. Dan manfaat itu bisa dengan apa saja. Terkadang dengan ilmu, terkadang dengan harta, terkadang dengan kedudukan dan kehormatan. Namun yang paling bermanfaat adalah memberikan kemanfaatan dengan ilmu. Sebab seperti yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan itu adalah amalan seorang hamba yang tidak terputus dengan kematiannya. Lalu kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakarah. Dan semoga Allah menjadikan engkau dari kalangan orang-orang yang apabila diberikan nikmat dia bersyukur. Ini merupakan sifat seorang mukmin yang beliau harapkan ada dalam diri seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu. Apabila dia
diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa bersyukur. Dan siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Siapa yang mengingkarinya, dia akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan Rabbmu telah mengatakan atau mengumumkan, "La in syakartum la azidannakum." Apabila kalian bersyukur, niscaya akan kutambah nikmatku. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Adapun jika kalian mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dan ulama menjelaskan kesyukuran itu terlaksana dengan 3 perkara, yakni 3 rukun. Yang pertama, dengan mengakui di dalam hati, mengakui dengan sepenuhnya bahwa nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, diucapkan dengan lisan berupa pujian kepada Allah bahwa nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dengan ucapan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian yang ketiga, menggunakan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, Allah berikan kita nikmat lalu kita gunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat kepadanya. Dan termasuk dalam bentuk rukun yang ketiga itu, mengamalkan kewajiban sesuai dengan nikmat yang ada. Ya, misalkan apabila seorang diberikan nikmat harta, maka dia harus mengeluarkan zakatnya. Seorang diberikan nikmat anak-anak, dia harus mendidik mereka. Seorang diberikan nikmat waktu luang, dia harus menggunakan waktunya tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi, bersyukur hakikatnya adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliya sabara. Dan juga semoga Allah menjadikan engkau dari kalangan orang-orang yang apabila dia diuji, diberikan berbagai macam cobaan, dia bersabar. Jadi, apabila diberikan nikmat bersyukur, apabila diberikan ujian bersabar. Ini juga sifat yang sangat dibutuhkan oleh setiap hamba. Dan Nabi SAW telah mengabarkan tentang sifat orang mukmin itu. Seperti dalam hadis Suhaib dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Sungguh mengagumkan perkara kehidupan seorang mukmin itu. Sesungguhnya setiap yang ada pada dirinya adalah kebaikan. Apakah dalam bentuk nikmat ataupun dalam bentuk musibah, sama saja. Dua-duanya adalah kebaikan. Dan itu tidak mungkin ada kecuali dalam diri seorang mukmin. Bagaimana bentuknya? Idza asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, yaitu nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Dan apabila dia mendapatkan sesuatu yang menyakitkan dia, yaitu berupa musibah, maka dia bersabar dan itu menjadi kebaikan baginya. Inilah seorang mukmin. Bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan bersabar ketika ditimpa musibah. Dan ini merupakan 2 perkara yang akan senantiasa menyertai setiap hamba sampai kemudian dia berpisah dengan kehidupan dunia ini. Maka selalu butuh kepada kesyukuran dan kesabaran.
Dan Allah Subhanahu wa ta'ala apabila menginginkan kebaikan pada seorang hamba, maka dia akan diuji. Dia akan diuji dahulu. Seperti dalam hadis Muslim, "May yuridillahu bi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan berikan dia bala, akan berikan dia cobaan, akan berikan dia musibah. Juga dalam riwayat Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan timpakan kepada mereka bala. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita fa'alaihi sakhat. Maka barang siapa yang ridha dengan bala, dengan ujian, dengan musibah yang Allah timpakan kepadanya, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Sebaliknya siapa yang murka, tidak mau terima dengan ujian yang Allah berikan kepadanya, maka dia pun akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ulama menjelaskan kesabaran itu dibutuhkan dalam 3 hal. Yang pertama, kesabaran dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kesabaran di dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kesabaran di dalam menghadapi musibah-musibah yang menimpa diri kita. Iya. Jadi, seorang mukmin itu haruslah senantiasa bersifat dengan sifat kesabaran. Wa idza aznaba astaghfara. Juga kata beliau rahimahullah, dan semoga Allah juga menjadikan engkau dari golongan orang-orang yang apabila mereka berbuat dosa, mereka langsung beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga sifat seorang mukmin yang sejati. Seorang mukmin bukanlah seorang yang maksum, kecuali para nabi dan rasul. Bukanlah hamba Allah yang terbaik itu yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Tetapi seorang mukmin yang sejati, hamba Allah yang terbaik, apabila dia berbuat dosa, dia kemudian segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terus-menerus tenggelam di dalam dosa dan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuji orang-orang yang apabila mereka berbuat dosa, mereka langsung ingat kepada Allah dan mereka bertobat kepadanya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri-diri mereka, mereka segera ingat kepada Allah dan bertobat kepadanya, memohon ampun kepadanya atas dosa-dosa mereka. Dan siapakah yang mampu mengampuni dosa-dosa selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka tidak ada dari kita yang bisa selamat dari dosa. Namun Allah telah memperingatkan orang fujjar, orang-orang yang jahat, orang-orang yang kafir kepada Allah. Mereka berbuat dosa, terus-menerus tenggelam di dalam dosa mereka. Adapun orang-orang yang beriman, apabila mereka berbuat dosa, mereka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam selalu berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah tersebut adalah yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang senantiasa menyucikan diri, yakni menyucikan diri dari najis dan dosa, dan senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka apabila kita berbuat dosa, bersegeralah kita bertobat. Dan ulama menyebutkan di dalam bertobat minimal ada 3 syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, menyesali dosa tersebut, dan inilah hakikat taubat. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taubatun nadam. Taubat itu adalah penyesalan. Yang kedua,
langsung atau bersegera meninggalkan dosa tersebut. Dusta seseorang kalau dia menyatakan taubat tapi dia masih saja melakukan dosa itu. Kemudian yang ketiga, dia bertekad di dalam hati tidak akan pernah lagi melakukan perbuatan dosa tersebut di masa yang akan datang. Kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak sah taubat seseorang. Dan juga syarat-syarat yang lain, yaitu taubat itu dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang lain, taubat itu haruslah dilakukan sebelum habis waktunya, yaitu sebelum kematian datang menjemput kita, atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Dan juga syarat yang lain, apabila taubat itu berhubungan dengan dosa kepada hamba-hamba Allah, harus kita minta pemaafan. Kalau mereka tidak memaafkan, maka urusannya akan sampai di akhirat, sampai pada pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak. Dan syarat yang lain, bagi orang-orang yang dahulu mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada bid'ah dan kemaksiatan, taubatnya ditambah satu lagi, dia harus mengumumkan kepada umat dia sudah bertaubat, dan dia mengajak kembali orang-orang yang dulu pernah dia sesatkan kembali kepada jalan kebenaran. Ini lengkapnya, ada 7 syarat taubat yang disebutkan oleh para ulama kita. Namun asalnya adalah 3 yang pertama yang telah kita sebutkan. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, fa inna haula'i tsalath unwanus sa'adah. Sesungguhnya 3 sifat ini adalah tanda kebahagiaan, yaitu 3 sifat yang beliau doakan agar kita bersifat dengan sifat-sifat tersebut, atau menjadi orang yang memiliki karakter ini. Yang pertama, orang yang diberikan nikmat lalu dia bersyukur. Yang kedua, apabila diberikan ujian bersabar. Yang ketiga, apabila berdosa segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata beliau adalah unwanus sa'adah, tanda kebahagiaan. Kebahagiaan seorang hamba apabila dia bisa bersyukur dengan nikmat Allah, apabila dia bisa bersabar dengan ujian yang Allah berikan, dan apabila dia senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Artinya, kalau seorang tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya, dia tidak bersabar dengan ujian yang Allah berikan kepadanya, dia terus tenggelam dalam kemaksiatan dan dosa, maka itu adalah unwanus syaqawah, tanda-tanda kebinasaan. Dia akan binasa di dunia, dan yang lebih berbahaya lagi, kebinasaan di akhirat kelak. Inilah muqaddimah dari kitab Al-Qawaidul Arba', hanya berupa doa, tapi di dalamnya mengandung pelajaran-pelajaran yang sangat berharga, sehingga perlu kita bahas. Semoga bisa kita ambil manfaatnya. Wabillahi taufiq, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi pembahasan muqaddimah dari kitab Qawaidul Arba'. Alhamdulillah. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi para pendengar radio dakwah salafiyah yang mau bertanya, silakan saja kirimkan pertanyaannya, baik ketika acara sedang berlangsung maupun di luar acara. Dan ini alhamdulillah sudah banyak pertanyaan yang masuk. Mudah-mudahan Allah mudahkan bagi Ustaz untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaannya. Sebagaimana tadi yang telah disampaikan, bagi yang bertanya dikirimkan melalui SMS ke nomor 085353020304. Bagi yang tidak memiliki handphone, bisa mengirimkan melalui surat ke alamat Radio Dakwah Salafiyah, Mahad An-Nur Al-Athari, Jalan Papringan, Dusun Kedung Kendal, Desa Sindang-Sari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Sekali saya sebutkan alamatnya, barangkali ada yang belum tahu atau yang ingin menghadiri langsung kajian-kajian di Radio Dakwah Salafiyah maupun di Mahad An-Nur Al-Athari, silakan datang saja ke Jalan Papringan, Dusun Kedung Kendal, Desa Sindang-Sari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Itu mungkin informasinya. Langsung saja mungkin kepada Ustaz untuk menjelaskan pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd.
Ustaz, di dalam Al-Quran surat dan ayat keberapa bahwa tidak boleh mengeraskan suaranya di dalam berdoa dan berzikir? Bisa dilihat pada surat Al-A'raf ayat ke-55 dan ayat 205. Ayat ke-55 dan ayat 205. Dalam ayat ke-55 Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Rabb kalian dengan penuh ketundukan dan suara yang lirih. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan atau orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, ini ada isyarat orang-orang yang mengeraskan suaranya ketika berdoa itu berlebih-lebihan. Allah tidak mencintai mereka. Juga dalam ayat ke-205, وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ. Dan berzikirlah kepada Rabb kalian di dalam dirimu dengan menundukkan diri dan melirihkan suara, وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ. Dan jangan mengeraskan suara kalian. Baik. Bismillah, apa khamar najis? Ulama khilaf apakah khamar itu najis atau bukan. Namun yang benar, khamar tidak termasuk najis, karena tidak setiap yang haram itu najis. Tidak setiap haram itu najis. Harus ada dalil yang khusus menyatakan itu najis. Seperti racun. Racun tikus biasa kita pegang, tapi itu bukan najis. Kalau najis tidak boleh kita pegang. Baik. Jadi khamar bukan najis karena tidak ada dalil. Dan juga ketika pengharaman khamar seperti disebutkan dalam hadis-hadis, ketika pengharaman khamar secara mutlak, para sahabat membuang khamar di jalan-jalan kota Madinah. Ini kata para ulama, andaikan itu najis, tentunya para sahabat tidak akan membuang di jalan-jalan. Sebab jelas akan mengganggu orang yang berjalan di situ. Baik. Ustaz, tadi waktu dengar adzan Isya, ada bacaan sebelum takbir terakhir. Doa apa itu? Ini bacaan dari mana? Adzan dari mana ini? Bacaan apa itu? Hah? Oh, maksudnya mungkin sallu fi rihalikum. Oh, gitu. Itu ucapan termasuk sunnah di dalam adzan dengan menambahkan sallu fi rihalikum. Sallu fi rihalikum. Salatlah di rumah-rumah kalian ketika hujan, ya, ketika terjadi hujan. Ini termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kaum muslimin berhalangan untuk hadir karena hujan, maka yang dibaca adalah sallu fi rihalikum. Baik. Apabila seorang berzikir subhanallah wa bihamdi 100 kali, dia khawatir kurang dari 100 kali dan ia menggunakan batu atau kerikil, apakah boleh dengan hal itu? Yang paling afdal dengan menggunakan tangan. Sebab kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kidu tasbihahu biyaminih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung tasbihnya dengan tangan kanannya. Ini yang paling afdal dilakukan. Baik. Ustaz, saya punya bapak yang masih belum salafi. Dia sering ikut acara-acara bid'ah. Apabila saya ingatkan tentang bahaya bid'ah, beliau nurut. Akan tetapi ketika diajak dengan tetangga untuk acara bid'ah, beliau ikut. Bagaimana dengan sikap yang harus saya lakukan? Terus bersikap baik dan berdakwah kepada beliau dan mengajak beliau ke majelis ilmu. Dan juga terus mendoakan. Orang yang sudah memahami bahaya bid'ah, itu kita bersyukur, alhamdulillah. Walaupun terkadang masih terpengaruh dengan lingkungan. Inilah bahaya lingkungan. Bahaya teman-teman yang buruk. Kalau mereka saling mengajak kepada keburukan, maka akan saling berpengaruh. Iya. Maka
perlu diusahakan adanya lingkungan yang baik. Mungkin diajak ke majelis ilmu sehingga bisa berteman dengan orang-orang saleh, orang-orang yang mau mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan sangat penting juga untuk selalu kita mendoakan orang tua kita semoga mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Afwan Ustaz, mau tanya apa sih bedanya Salafi dan Sururi? Padahal kitab mereka sama dan syekh mereka juga sama. Baik. Sururi itu memang sekilas kalau dilihat sama dengan Salafi. Kalau sekilas. Kalau masih di permukaannya saja. Tapi kalau melihat ke dalam banyak sekali perbedaan dengan Salafi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Sebab mereka memiliki penyimpangan-penyimpangan, ya, seperti pembelaan mereka kepada tokoh-tokoh ahlul bid'ah, ya, tokoh-tokoh yang menyimpang, lalu mereka buat kaidah, ya, diantaranya kaidah muwazanah, ya, katanya harus seimbang di dalam mengkritik, kayak tadi, harus seimbang di dalam mengkritik. Tidak boleh kita hanya menyebutkan kebaikannya saja. Harus juga sebutkan kebaikan-kebaikan. Ini diantara penyimpangan Sururi. Sehingga tidak boleh mengingatkan umat tentang bahayanya ahlul bid'ah. Bahayanya ahlul bid'ah. Baik. Ya, mereka sama dengan ahlus sunnah, dengan salafiyun. Kalau tidak berhubungan dengan tahdziran terhadap tokoh-tokoh yang menyimpang, tokoh-tokoh mereka. Ini diantara penyimpangan mereka. Di sisi yang lain, mereka juga menjatuhkan para ulama yang mengingatkan tentang kesesatan tokoh-tokoh mereka. Iya. Ini diantara penyimpangan-penyimpangan manhaj yang ada dalam Sururiyah. Baik. Pak Ustadz, apakah Bapak percaya keturunan-keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan bagaimana kalau saya mengikuti tata cara para habib? Mohon penjelasannya. Percaya maksudnya percaya apa nih? Percaya dari sisi apa? Percaya bahwasannya mereka adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Nah, itu harus dibuktikan. Setiap orang bisa mengklaim dia keturunan Nabi. Saya juga bisa mengklaim saya keturunan Nabi Adam. Ya. Tapi yang mengaku-ngaku keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kan harus ada buktinya, harus ada sanadnya. Harus ada orang-orang yang ahli memeriksa nasab mereka. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, kalaupun benar dia adalah atau seseorang itu keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya itu tidak ada manfaat sedikit pun baginya kalau dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada manfaatnya sedikit pun kalau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu telah beliau ingatkan. Ya Fatimah binti Muhammadin, ya Fatimah binti Muhammadin, salini min mali ma syi'ti la ughni anki min Allah syai'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Fatimah anaknya Muhammad, minta apa saja yang kamu inginkan dariku, harta. Aku bisa berikan. Tetapi la ughni anki min Allah syai'a. Aku tidak sedikit pun bisa melindungi engkau dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Allah ingin mengazabnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa melindunginya. Yang bisa menyelamatkan dia dari azab Allah kalau dia benar-benar beriman dan beramal saleh. Sehingga ada orang-orang yang sangat dekat kekerabatannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi pasti dia ahlun nar. Siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib. Siapa mereka? Paman-paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Talib bukan cuma pamannya, pembela, rela mati demi membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah berkorban sedemikian rupa, tidak bermanfaat sedikit pun pengorbanannya ketika dia tidak beriman dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hatta mengaku habib atau siapapun, tetapi kenyataannya
dia menyimpang dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan menolongnya. Nasabnya itu tidak akan menolongnya sama sekali. Tidak ada perbedaan antara anak Adam kecuali keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Bukankah Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sehingga orang yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau justru bukan orang yang menjadi anak beliau sendiri atau istri beliau, tetapi orang yang paling bertakwa, yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, baru kemudian Ali. Disesuaikan dengan ketakwaan mereka. Ini urutan orang-orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ulama menjelaskan yang dimaksud dengan alu Muhammad ketika kita bersalawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu maksudnya adalah seluruh pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar yang ada hubungan nasab dengan beliau. Namun tidak diragukan lagi, kita meyakini nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nasab yang paling mulia. Ini keyakinan setiap ahlu sunnah. Nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nasab yang paling mulia. Dan kita mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kita lebih mencintai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini yang sebenarnya. Baik. Jadi kalau Habib melakukan kebid'ahan, jangan diikuti. Jangan ikuti kesesatannya walaupun dia mengaku keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mencontoh beliau. Baik. Ustaz bacaan ya Latif, ya Kafi, ya Hafid, ya Safi dan seterusnya katanya Asmaul Husna, nama Allah yang baik, boleh dibaca dalam wirid, apa benar Ustaz? Ini tidak jelas ya, maunya apa ini? Ya Yawi, ya Wafi, ya Karim. Ya Karim ya nama Allah. Ya Safi apa ya Syafi? Ini afwan kalau ditulis dengan bahasa Indonesia agak sulit kita memahaminya. Apa maknanya? Apakah ini benar-benar Asmaul Husna atau tidak? Al-muhim, yang dimaksud dengan Al-Asmaul Husna, kalau ada dalilnya bahwa itu adalah nama Allah. Kemudian membaca dengan memanggil Allah itu sifatnya di dalam doa. Ini kita katakan ya Rahman irhamni. Ya Rahman irhamni, ya Rahman irhamni. Ya Allah yang Rahman adalah asma Allahul Husna. Irhamni, rahmatilah aku. Jadi ada yang kita minta. Kalau kita ucapkan ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman terus, itu anak tidak tahu dalilnya. Kalau ada seperti itu zikir, tanpa ada yang kita minta. Sama kalau kita ingin sesuatu dari seseorang, ya. Lalu kita hanya sebut namanya ya Ahmad, ya Ahmad, ya Ahmad. Mau minta apa? Ya harus jelas. Mau minta apa gitu. Baik. Jadi lafaz-lafaz zikir harus benar-benar mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dibolehkan kalau kita menyebut nama Allah lalu meminta sesuatu yang sangat berhubungan dengan nama tersebut. Seperti mau minta rizki, kita ucapkan ya Razzaq, wahai zat yang maha memberikan rizki, berikanlah aku rizki. Mau minta rahmat, kita kata-kata ya Rahman, ya Rahim. Baik, dan seterusnya. Ustaz, doa selamat yang Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din dan seterusnya, bukannya benar dibaca setelah wirid, Ustaz? Ditunggu jawabannya. Saya tidak tahu dalilnya. Harus tahu betul sebelum kita baca apakah ada dalilnya atau tidak. Ma'rifat yang saya dengar selalu menjaga lisannya dengan zikir. Apa itu betul Ustaz? Mohon penjelasan. Muhammad Banjar. Ma'rifat apa maksudnya ini? Kalau maksud dengan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup dengan lisan, dengan menjaga lisan dengan zikir. Zikir itu harus betul-betul
nampak dalam seluruh kehidupan manusia, dalam lisannya, dalam perbuatannya, dan dalam hatinya. Dan yang paling terpenting dalam hatinya. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, benar-benar dia meyakini tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Lalu dia selalu mengucapkan la ilaha illallah dan dia amalkan dengan anggota tubuh. Ini namanya ma'rifatullah. Ini namanya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah sebagai sesembahan yang hak berarti seorang meyakini tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Dia selalu berzikir dengan la ilaha illallah dan dia tidak beribadah kepada selain Allah sedikit pun. Walaupun seorang mengucapkan la ilaha illallah dalam lisannya 1000 kali setiap hari, tetapi dia berdoa kepada selain Allah, atau dalam hatinya dia menganggap ada selain Allah yang boleh disembah, percuma. Tidak ada manfaat zikir yang dia ucapkan, sebab dia tidak mengamalkannya. Jadi yang paling penting dalam zikir itu adalah mengamalkan kandungannya dan mengagungkan Allah di dalam hati. Maaf Ustaz, saya mau bercerita dulu. Dulu sebelum saya aktivis agama, saya pernah berpacaran. Sampai-sampai kami berjanji pacaran ini bisa sampai jenjang pernikahan. Tapi setelah saya tahu hukum-hukum Islam, saya tahu kalau pacaran tidak boleh. Pertanyaan saya, bolehkah kami berdua masih hubungan sampai sekarang hanya sekedar agar hubungan kami tidak terputuskan sampai kami menikah? Dan jika ini salah, berdosakah kami berdua? Baik. Ini salah. Harus diputuskan hubungan apapun, hubungan khusus apapun antara laki-laki dan wanita sebelum terjadi pernikahan. Dan solusinya mudah saja, segera menikah. Selesai masalah. Segera menikah, selesai masalah, insyaallah taala. Dan sama-sama bertobat kepada Allah dan segera menikah. Jika suami atau istri meninggal lalu nikah lagi, apa mertua masih jadi mahram dan punya hak lebih terhadap cucu-cucunya atau keluarga baru mantu tadi? Sama saja. Mertua itu tetap mahram dan cucu-cucunya tetap cucunya. Cucunya tidak akan pernah bercerai dengan kakek neneknya. Iya. Suami istri bisa bercerai, tetapi anak dan orang tua, demikian pula anak dengan kakek neneknya tidak akan pernah bercerai selamanya. Iya, dan tetap mahramnya. Walaupun ditinggal mati atau nikah lagi, tetap mahram. Tidak bisa menikah lagi antara mertua dengan mantunya. Baik. Ustaz doa, ya Hayyu ya Qayyum, ya Badi'us samawati wal ard, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allah la ilaha illa anta as'aluka. Afwan, ini tulisannya tidak jelas ya. Dan seterusnya, apa arti yang dikandung doa itu dan kapan dibaca? Ini nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan. Dan intinya, kalau tidak tahu dalil sudah jangan dibaca. Kalau mau diamalkan secara khusus, amalkan saja doa-doa yang sudah kita tahu jelas. Ini hadis, riwayat siapa, dibaca kapan. Baik. Kalau dibaca tidak ada pengkhususan waktu, berarti kapan saja kita boleh baca. Baik. Adapun dalam tempat-tempat tertentu dikhususkan, misalnya setiap habis salat, itu harus ada dalil yang khusus lagi. Apa ini lapas-lapas doa yang dikirim? Ini agak susah dibaca, susah dipahami maknanya. Mungkin tulisannya kurang atau gimana. Baik. Oh, ini ada. Bagaimana saya mau meninggalkan ajaran zikir yang 5.000 kali? Harus selesai dalam 1 hari 1 malam. Jika tidak dikerjakan katanya bisa bahaya. Karena saya sudah pernah karena saya sudah dibaiat termasuk sumpah kepada Romo Kiai. Itu jadi saya gimana Ustaz mengambil jejak yang benar dari hal itu yang menakutkan, lebih baik yakin kepada Allah saja? Ustaz mohon dijawab. Ini termasuk bid'ah dan kesesatan. Tidak ada zikir yang seperti ini yang apabila tidak diamalkan akan bisa membahayakan seseorang. Demikian pula menentukan zikir sampai 5.000 kali
harus selesai dalam sehari semalam. Dari mana? Dari mana dia dapatkan? Apakah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari syaitan? Ini tidak benar. Ini termasuk kebid'ahan, ajaran syaitan, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan ajaran tersebut. Walaupun sudah disumpah, ini sumpah yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Sumpah yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Harus ditinggalkan. Tinggalkan saja tanpa harus khawatir dengan bahayanya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini termasuk perbuatan bid'ah, tidak boleh diamalkan terus-menerus. Dan itu jelas memberatkan, harus 5.000 kali dalam sehari semalam. Berzikir, kalau mau berzikir sebanyak-banyaknya, silakan, semampunya saja. Semampunya saja, tidak harus menentukan jumlah yang tidak ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kalau seorang ibu meninggal saat melahirkan atau setelahnya, apakah matinya mati syahid? Tolong sertakan dalilnya ya Ustaz. Apakah benar bahwa ibu sedang melahirkan itu sedang berjihad, dan keutamaan seorang ibu itu daripada ayah adalah dilihat daripada saat melahirkan? Tolong sertakan dalilnya. Yang telah disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, seperti dalam hadis Abu Daud dan Nasa'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal mar'atu tamutu bi jam'in syahidatun." Wanita yang meninggal karena kehamilannya, maka dia syahidah. Baik. Dan hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwasannya hal itu termasuk dari amal saleh. Wanita hamil menjaga kehamilannya dengan baik sesuai dengan amanah Allah Subhanahu wa taala, termasuk amal saleh dan termasuk bagian dari ujian. Karena tidak diragukan lagi kehamilan itu mengandung rasa sakit, apalagi dalam melahirkan, termasuk bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang bersabar menghadapi ujian tersebut dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah matinya mati syahid. Apakah seorang ibu itu harus menjaga kehamilannya? Tolong sertakan dalilnya. Sudah jelas, harus menjaga kehamilannya, sebab itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yani perintah untuk bersyukur, perintah untuk menjaga kenikmatan yang Allah berikan. Baik. Saya biasa infak dan sedekah sedikit karena mampunya saya di tempat musalah rombongan Yasin. Itu setelah saya hindarkan diri. Lalu gimana Ustaz, sedekah dan infak saya yang benar harus diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang yang membutuhkan dari kalangan kaum muslimin yang fakir, miskin. Atau kalau mau diberikan kepada kegiatan-kegiatan dakwah, seperti mencetak buku-buku Islam, atau menyebarkan kaset-kaset ceramah agama, atau buat para penuntut ilmu yang membutuhkan, seperti itu. Bukan kepada acara-acara kebid'ahan. Baik. Pak Ustaz, apakah termasuk sabar jika mendapat ujian atau rasa sakit tapi menangis? Jadi maksud dengan sabar ketika ujian adalah habsun nafs anit tasakhut, menahan diri dari marah, itu saja. Menangis tidak ada masalah, tidak apa-apa menangis, sepanjang kita tidak marah, tidak murka dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Baik. Maaf kita pendengar radio Islam, dari tadi saya dengar bacaan qiraatul Quran, bacaannya dunya gitu, maksudnya gimana ya? Nah, ini termasuk bagian dari qiraah, bacaan yang menjadi madhab sebagian ulama. Dan ini qiraah sahihah. Jadi sebagaimana dalam fikih, qiraah juga ada madhab-madhabnya, ada bentuk-bentuk bacaannya. Iya. Dan ada yang sahih, benar-benar itu juga berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, cuma tidak terkenal di masyarakat. Tidak terkenal. Sekali-sekali kita putar di sini agar tahu, sehingga kalau misalnya dapati
ada imam yang seperti itu, tidak kaget lagi. Ya mungkin di negeri kita tidak ada. Ya. Tapi kalau kita mungkin jalan-jalan ke luar negeri, ada yang baca seperti itu, tidak kaget. Jangan sampai kita tuduh, wah ini Islam apa ini? Kok bacaannya lain? Jangan sampai seperti itu. Karena itu ada bacaan para ulama dan asalnya dari hadis-hadis yang sahih. Ustaz, zikir di dalam wirid batas banyak jumlahnya berapa kali? Zikir apa? Wirid apa maksudnya ini? Ini pertanyaan yang tidak jelas. Kalau maksudnya zikir setelah sholat, seperti subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, lalu disempurnakan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi harus lebih jelas lagi pertanyaannya, wirid kapan dibaca wiridnya dan zikir yang mana? Namun intinya, menentukan jumlah itu harus dengan dalil. Kita mengatakan ini dibaca 100 kali, mana dalilnya? 1000 kali, mana dalilnya? 5000 kali, mana dalilnya? Kalau tidak ada dalil penentuan jumlah, jangan kita tentukan jumlah sendiri. Baik. Apakah boleh dengerin murattal di MP atau kaset sambil ngikutin bacaannya, padahal ada ayat yang memerintahkan untuk mendengar dan diam? yakni ayat wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengar dan diamlah. Kata Imam Mujahid rahimahullahu taala fi shalah wal khutbati yaumal jum'ah. Ini maksudnya ayat ini di dalam salat dan pada khutbah hari Jumat. Kata Mubarak bin Fadalah dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, "Idza jalasta ilal Qur'an fa ansit lahu." Apabila kamu duduk kepada Al-Qur'an, maka diamlah. Artinya pada majelis khusus Al-Qur'an, kita datang misalkan di masjid, ada orang yang mengadakan majelis Al-Qur'an, maka harus kita diam mendengarkan. Ini maksudnya ayat tersebut. Kalau kita mau mengikuti untuk belajar, maka tidak ada masalah insyaallah taala. Baik. Keterangan kalimat salawat atas Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa siapa yang mengucapkan salawat kepadaku 1 kali, maka Allah mengucapkan salawat kepadanya 5 kali. Apa betul Ustaz? Kalau diamalkan, yang betul adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dzukirtu indahu falyusalli alayya." Siapa yang mendengarkan namaku disebut, maka hendaklah dia bersalawat kepadaku. Mengucapkan salawat seperti ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Fa innahu man shalla alayya marratan sallallahu alaihi ashran. Karena sesungguhnya siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Jadi bukan 5 kali, tapi 10 kali. Hadis diriwayatkan Al-Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini keutamaan salawat, ya, bukan sekedar 5 kali, 10 kali. Siapa yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 kali, Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepadanya sebanyak 100 kali. 10 kali afwan. Baik. Barangkali ini saja yang bisa kita jawab pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah dan yang salah dari keburukan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.